Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Sempat menggerutu di depan Ka'bah, wanita ini akhirnya mendapat kisah nyata seperti ini. Melaksanakan rukun Islam yang kelima merupakan cita-cita setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kenikmatan beribadah dan mengharap ridho Allah merupakan tujuan dari melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setiap orang tentu mempunyai pengalaman dan kisah yang berbeda ketika sedang berada di Tanah Suci Mekah. Maka dari itu kita sebagai muslim diwajibkan untuk menjaga diri dan adab ketika berada di tempat tersebut. Ini adalah tempat-tempat yang dimuliakan Allah dan menjadikan setiap amal perbuatan baik yang dilakukan di dalam dua kota suci tersebut akan dilipat gandakan dan mendapat pahala yang sangat besar. Dan begitu juga menjadikan setiap perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan di dalam dua kota suci tersebut dilipat gandakan. Siksaan bagi orang yang melaksanakan maksiat kepada Allah di dalam dua kota suci tersebut adalah sangat pedih. Barang siapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka Allah memuliakannya. Allah berfirman, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Seperti Hanifah 42 tahun misalnya, wanita kelahiran Bandung yang pernah berangkat umroh di tahun 2010 ini mengaku bisa menunaikan ibadah umroh karena dibiayai anaknya. Ia pun bercerita tentang pengalaman spiritual yang membuatnya tersadar hingga sekarang ini. Ketika umroh di hari keempat di Mekah, Hanifah bersama jemaah yang lain melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Karena aktivitas belanja di Tanah Suci setelah Isya malam tadi, ketika bangun tidur ia merasakan lelah yang luar biasa. Berbeda dengan seperti hari-hari sebelumnya. Aku sempat menggerutu ketika sholat di depan Ka'bah, gak khusyuk. Imamnya baca suratnya panjang-panjang banget. Aku lupa surat apa waktu itu yang dibaca. Aku gerutu dalam hati, ini imam kok gak tahu diri banget sih? Gak ngelihat makmum pada capek, ungkapnya. Hingga selesai sholat subuh, ia bersama rombongan hendak pulang ke hotel tempat dia menginap di Mekah. Tapi anehnya ia tidak menemukan jalan pulang. Hatinya semakin kesal dan dongkol. Jalan ke hotel kami lebih dekat ke pintu masuk utama. Kami keliling-keliling terus gak juga nemu jalan keluar, tuturnya. Ada salah seorang dari rombongan berkata, "Astagfirullah, ini dosa apa ya Allah? Sampai gak bisa nemu jalan pulang ke penginapan." Hanifah tiba-tiba nyeletuk, "Mungkin ini dosa saya kali ya. Tadi waktu sholat saya gerutu dan mencela imamnya." Satu rombongan beristighfar sampai ada nenek-nenek yang menangis karena terlalu kelelahan mencari jalan pulang menuju hotel. Mereka pun terus beristighfar memohon ampun kepada Allah. Hampir 1 jam setelah ia dan rombongan beristighfar, barulah mereka bisa menemukan jalan pulang. Kami dapat jalan pulang di arah Syafa Marwah, padahal sebelumnya sudah kami melewati berkali-kali jalan itu. Entahlah, memang harus jaga lisan ketika di sana. Selain itu juga, ia mendapatkan pengalaman yang penuh hikmah. Selama di sana banyak sekali orang yang memberikan makanan, sampai pernah dikejar-kejar oleh orang Arab yang hendak memberikannya makanan. Aku sempat takut, tapi ketika ingat mungkin ini balasan dari Allah. Maaf, bukan aku ria, tapi aku memang sering memberikan makanan ke pedagang yang lewat depan rumahku. Siapa saja suka aku panggil dan aku kasih makanan. Ya alhamdulillah, pas di sana aku nggak perlu beli makanan. Bahkan oleh-oleh pun banyak yang dikasih, ungkapnya. Banyak hikmah yang ia rasakan setelah melaksanakan ibadah umrah. Ia kini lebih berhati-hati menjaga ucapan dan menerima segala keadaan dengan penuh rasa syukur. Ia mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci, baiknya muhasabah diri dan banyak bertobat serta berdoa agar dijaga hatinya oleh Allah agar khusyuk beribadah. Karena jika Allah menghendaki, semua mudah sekali terjadi. Oleh karena itu, raihlah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Palingkan diri dari hal-hal yang melenakan.
Takutlah kepada Allah, malulah kepada Allah dengan semalu-malunya. Murnikan niatmu hanya untuk Tuhanmu. Berdoalah kepadanya di tempat-tempat yang suci, memintalah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, perbanyaklah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah serta bersolawat ke atas junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.